Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada yang minta kakak untuk bahas soal UAS. Nah, di sini uh, khususnya kita akan bahas yang soal nomor duanya. Nah, untuk soal nomor dua ini itu terkait dengan piutang wesel atau not receivable. Nah, not receivable-nya ini jangka pendek atau jangka panjang. Nah, jadi not receivable ini ada dua jenisnya. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Nah, kalau yang ini itu adalah jangka panjang. Nah, jangka panjang di sini kita lihat bahwa piutang weselnya itu atau not receivable-nya itu 4 tahun. Berarti ini jangka panjang. Nah, untuk yang piutang wesel atau net receivable jangka panjang ini, itu kita harus pakai perhitungan nilai waktu uang. Nah, jadi kita bahas di sini itu pakai perhitungan nilai waktu uang. Nah, untuk untuk piutang wesel itu sendiri sebenarnya ada dua jenisnya. Yang pertama dengan bunga dan kemudian yang kedua itu tanpa bunga. Nah, di sini yang soal nomor dua ini itu adalah dengan bunga. Dengan bunga berarti kita harus bayar bunga nanti tiap periodenya. Sedangkan tanpa bunga kita nggak perlu ngeluarin kas untuk bayar bunganya. Nah, jadi di sini kita lihat di soal nomor 2 ini itu adalah dia dengan bunga. Dari mana tahu kita ini dengan bunga? Karena di sini katanya uh, pada tanggal 2 Januari 2018, PT Sinarmas meminjamkan sejumlah uang kepada PT Atlanta dengan perjanjian secara tertulis yang menyatakan pinjaman sebesar 100.000 yang akan dilunasi dalam jangka waktu 4 tahun tingkat bunga 10%. Tingkat bunga pinjaman 10%, kemudian saat perjanjian wesel ditandatangani diketahui tingkat bunga pasar sebesar 12%. Nah, jadi ini tingkat suku bunga pinjamannya, ini tingkat suku bunga pasar. Nah, jadi tingkat suku bunga pasar ini itu adalah uh, pengaruhnya nanti untuk menentukan nilai waktu untuk dalam menentukan nilai waktu uang kita. Jadi tingkat bunga suku bunga pasar itu gunanya untuk perhitungan nilai waktu uang nanti. Nah, sedangkan kalau tingkat bunga pinjaman itu adalah berapa sih kas yang kita keluarkan untuk pembayaran bunga setiap periodenya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, di sini itu piutang wesel. Nah, kita harus tahu dulu piutang wesel itu apa atau not receivable itu apa. Nah, not receivable berarti kita nanti terima uang, nanti pas jangka waktunya berapa tahun, jangka waktunya di sini 4 tahun. Nah, pada tahun keempat itu baru nanti pokok pinjamannya itu dilunasi. Nah, sebagai kompensasi karena kita telah karena orang tersebut karena kita telah meminjamkan uang kepada orang, maka kita nanti dikasihnya bunga. Nah, jadi selama sampai nanti selama piutang ini belum kita lunasi, pokoknya itu kita nanti dapat bunga. Jadi eh, pokok pinjamannya itu nanti baru akan dilunasi pada saat dia jatuh tempo. Sedangkan pada saat tahun berjalannya selama piutang ini ada itu kita cuma dikasih pendapatan bunga sama si orang yang minjem ke kita. Nah, itu yang dimaksud dengan piutang. Nah, itu yang maksud dengan piutang wesel. Nah, di sini kita langsung jawab aja. Jadi di sini itu soalnya itu mengenai piutang wesel dengan bunga. Nanti kalau untuk tanpa bunga kita bahas lagi. Nah, ini dengan bunga. Nah, dengan bunga soal pertama hitung total pinjaman yang akan diberikan oleh PT Sinarmas. Nah, jadi nanti uh, kita menyatakan pinjaman itu 100.000. Nah, yang akan kita berikan kepada si perusahaan yang akan kita pinjamkan ini, uh, nah, total pinjaman yang akan diberikan oleh Sinarmas ini, kas yang akan dia keluarkan pada tanggal 2 Januari ini untuk meminjamkan kepada si PT Atlanta ini, itu bukan 100.000. Yang 100.000 ini adalah nilai yang harus ia lunasi ketika dia jatuh tempo. Ketika piutang ini jatuh tempo, maksudnya itu dalam 4 tahun lagi, nanti harus dilunasi sebesar nilai 100.000. Nah, sekarang pas tanggal 2 Januari itu berapa sih kas yang akan dia terima? Nah, itu adalah
kurang dari 100.000 ini. Nah, gimana perhitungannya? Itu kita pakai nilai waktu uang. Nah, kalau kita bicara mengenai nilai waktu uang, itu berarti kita bicara tentang eh, nilai uang, nilai sekarang dari uang yang aliran kas yang kita bayarkan di masa yang akan datang. Jadi, nilai sekarang dari uang yang akan kita bayarkan di masa yang akan datang. Nah, di sini aliran kas yang akan kita terima, nah di sini kan jatuhnya piutang tuh, ya kan? Nah, karena piutang berarti di sini kita yang memberikan pinjaman kan. Nah, kita memberikan pinjaman, nanti di 4 tahun yang akan datang, orangnya kan bakalan bayar bayar ke kita kan, bakalan bayar piutangnya ke kita. Nah, jadi aliran kas yang akan kita terima eh, dari pembayaran orang yang minjem ke kita itu terdiri dari apa aja? Yang pertama itu tentu pokok pinjaman. Jadi pas 4 tahun yang akan datang itu nanti dia bakalan lunasi hutang ke kita senilai 100.000. Itu aliran kas yang pertama. Nah, eh, ini kan nanti diterimanya 100.000 di masa yang akan datang dalam jangka waktu 4 tahun. Berarti nilai present value di sini kita pakai rumus apa? Present value biasa kan? Karena ini cuma satu kali akan kita terima di masa yang akan datang. Nggak anuitas dia. Jadi di sini untuk mencari nilainya itu yang terlebih dahulu yang nomor satu itu, ya di sini ya. Jawaban A, jawaban A. Nah, total pinjaman yang diberikan oleh PT Sinarmas itu adalah sebesar nilai sekarang dari aliran kas yang akan kita terima di masa yang akan datang. Nah, aliran kas yang akan kita terima di masa yang akan datang itu terdiri dari pokok pinjaman, piutang. Nah, pokok piutangnya itu kan 100.000 ya. Nih, 100.000 ini nanti yang akan dilunasi oleh PT Atlanta di masa yang akan datang, alias 4 tahun lagi. Ya kan? Nah, berarti pokok piutangnya di sini 100.000. Nah, kemudian habis itu, yang kedua, kita bikin di sini nilai sekarang dari piutang. Nah, nilai sekarang dari piutang itu cara mencarinya, nilai sekarang pokok piutang ditambah dengan nilai sekarang dari bunga. Karena di sini aliran kas yang akan kita terima di masa yang akan datang itu yang pertama pokok piutangnya 100.000 ditambah sama bunga per nih akan dilunasi dan juga bunga pinjaman. Nah, ini kayaknya ini bunga pinjamannya itu dibayar per tahun tuh. Jadi kita akan terima pendapatan bunga nanti per tahunnya itu 10%. PT Sinarmas akan terima pendapatan bunga itu 10% per tahun. Nah, 10% per tahun ini dari apa? Dari nilai nominal dari piutangnya 100.000. Nah, jadi di sini karena di sini kan eh, bunga ini bisa aja dibayar per tahun, per bulan, per 6 bulan, atau per semester, tergantung pada soalnya. Nah, di sini karena nggak ada kan keterangannya, maka kita anggap aja per tahun. Kalau dia per tahun, maka yang 10% ini tetap 10%. Kalau dia per 6 bulan, 10% ini bagi 2, kan jadinya 6%. Nah, kayak gitu. Nah, jadi em, terus habis itu di sini nilai sekarang dari bunga. Dari bunga. Nah, bunganya itu dibayar per tahun kan? Dibayar per tahun berarti ini 10% aja. 10% dikali 100.000 dapat 10.000. Berarti bunganya akan dibayarkan nanti 10.000 per tahunnya. Nah, sekarang kita tentukan untuk menentukan nilai sekarangnya itu kita pakai PV biasa kah atau PV annuity. Nah, PV biasa itu kan untuk pembayaran sekarang diterima, sekarang ditanamkan duitnya di masa yang akan datang
berapa yang akan kita terima. Nah, itu tuh kan terkait dengan atau uh, uh, it- nah kalau misalnya kayak gitu, yang dal satu kali aliran kas ini itu kan namanya itu kan PV-nya pakai PV biasa. Rumus PV biasa kan satu ditambah I kan. Satu tambah I pangkat minus N. Satu tambah I pangkat minus N. Nah, I-nya itu berapa? I-nya itu I mana kita pakai? I-nya itu I pasar kita pakai. I pasarnya 12%. Nah, di sini karena per tahun ini nggak dibagi dua. Berarti tetap aja 12%. Nanti kalau misalnya dia per 6 bulan pembayaran bunganya, maka dibagi dua, jadi 6%. Nah, habis itu pangkat minus N kan. Pangkat minus N. Nah, minus N-nya itu N-nya berapa? Karena kita pembayaran bunganya itu per tahun, dia selama 4 tahun, maka ini di berarti 4 N-nya. Nah, tapi kalau misalnya per 6 bulan, berarti N di sini kali 2 jadinya 8. Nah, berarti ini karena per tahun, jadinya 4. Minus 4 aja. Nah, kayak gitu. Nah, ini berapa totalnya? Nah, ini 100.000 kali lah. Berapa tuh? Sa- 1,12 ah 1,12 pangkat minus 4. Gimana kalkulatornya? Pangkat, tunggu. Kayak ini aja ya. Nah, ini pakai kalkulator nilai uang aja nanti kakak. Hmm, future value. Nah, dapat nilainya di sini 63.552. Nah, kemudian kalau untuk bunga itu kan karena dia dibayar per sekali setahun, sekarang setahun, besok setahun, itu kan per periode itu kan. Kalau per periode itu berarti kan present value-nya present value annuity. Nah, present value annuity itu rumusnya sama dengan um, nih, present value annuity rumusnya satu ditambah I, I-nya berarti 12% pangkat minus N. Oh, nggak bisa ya. Satu dikurang satu itu ditambah I 12% pangkat minus N-nya minus 4 per I kan 12%. Hmm. Nah, itu berapa nilainya nanti? eh Berapa tuh ya? 10.000, 10.000, 33,5. Nah, total
Totalnya nanti itu adalah berapa? 63.552 ditambah 30.373. Dapatnya 93.925,5. Nah, udah jumlahkan. Nah, berarti di sini total pinjaman yang akan diberikan oleh PT Sinarmas ini nanti kepada PT Atlanta itu ini segini 93.925,5. Jadi pas ini itu jurnalnya adalah eh kita kan oleh si kita sekarang kan bahasnya itu masalah receivable kan. Nah, berarti PT Sinarmas yang meminjamkan di sini. PT Sinarmas itu akan mencatat eh dia minjemin kan, berarti debit piutang wesel atau piutang wesel apa? Not receivable, receivable. Nah, kemudian habis itu kreditnya kas. Nilainya segini. Jadi nanti yang N sama I sama yang di sini itu bisa berubah nilainya. Jadi tergantung pada pembayarannya itu per bulan, per tahun, atau per 6 bulan. Di sini karena per tahun, maka tiap bunganya ini kan nggak perlu kakak bagi nih. Kalau dia per 6 bulan berarti 12% bagi 2, 1% bagi 2, ini kali 2, kayak itulah. Dan paham kan? Nah, kemudian ini pencatatan oleh Sinarmas. Nah, kemudian habis itu pas yang B lagi, soal B. Nah, soal B itu buatlah tabel amortisasi bunga oleh PT Sinarmas. Nah, kita bikin aja di sini tabel amortisasi bunga. Nah, tabel amortisasi bunga berarti di sini date, tanggal. Ini tanggal aja lah ya, tanggal. Kemudian habis itu di sini karena kita yang nyatat itu adalah PT Sinarmas, berarti kita di sini nerima bunga kan, nerima pendapatan bunga berarti kas yang diterima, emas. Habis itu kas yang diterima karena kita di sini nerima pembayaran bunga dari orang tersebut kan, karena kita yang minjemin. Nah, kemudian habis itu di sini pendapatan bunga. Karena kita sebagai pemberi pinjaman, maka kita dapat pendapatan bunga. Kemudian di sini amortisasi. Kemudian nilai buku, book value-nya. Nah, tanggal ini, tanggal pembayaran bunganya, tanggal pinjamannya tanggal berapa nih? Tanggal 2 Januari 2018. 2 Januari 2018. Jan 2018. Nah, kita lihat di sini pembayaran bunganya tiap tanggal berapa. Nggak boleh dikasih tahu tanggal pembayaran bunganya kapan. Nah, jadi tanggal pembayaran bunganya itu bisa tanggal 1 Januari, bisa tanggal 31 Desember. Nah, di sini kita anggap aja 31 Desember pembayaran bunganya ya. Jadi kita pembayaran bunganya di sini 31 Desember. Nanti kalau misalnya 1 Januari itu beda lagi. Berarti ada jurnal penyesuaian dan kemudian ada jurnal pembayaran bunga. Sekarang kita bahas aja itu, anggap ini pembayaran bunganya itu tiap tanggal 31 Desember. Nah, berarti di sini kita bikin di sini 31 Des 2018. Eh
Terus 31 Des 2019. Dia 4 tahun kan? Satu Des 2020. Satu, dua, tiga. Satu Des. eh, nah, kan 4 tahun nih. Nah, itu 2, 3, 4. Nah, di sini pas yang tanggal kita ngasih duit itu kan berarti kan belum ada kita kosongkan, belum ada berarti kan kita nerima pendapatan bunga, berarti pendapatan bunga juga belum ada ini kosongkan, maka nilai bukunya kita tulis itu adalah sebesar kas yang kita pinjamkan tadi nilainya itu adalah ini. Tanggal pertama tuh belum ada lagi pendapatan bunga yang kita terima, maka di sini bikin nilai buku. Nah, kemudian kas yang kita terima itu adalah besaran bunga yang kita terima tiap periodenya. Bunga yang kita terima tiap periodenya tadi kan 10.000 tuh. Ini kan, ini kan 10.000. 10.000 itu dapatnya dari tingkat bunga ini 10% dikali 100.000, 10.000. Karena dia bayarnya per tahun kan, 10.000. 10.000 sama terus 10.000, 10.000. Nah, kemudian habis itu pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga ini dari mana datangnya? Itu adalah sama dengan ini kita kali dengan tingkat suku bunga pasar. Tingkat suku bunga pasarnya dari soal tadi berapa? 12%. Maka ini kali 12%. 12%. Nah, dapat segini. Ini selisihnya berapa? Nah, itu taruh di amortisasi. Ini. Nah, itu selisihnya ini. Nah, ini eh jadi nanti kan kita harus melunasi 100.000. Ini nilainya harus 100.000 di sini. Jadi nilai di tahun akhirnya itu harus 100.000. Di awal 93. Jadi supaya 93 ini jadi 100.000, berarti kan amortisasinya ini kan harus ditambah. Jadi amortisasi ini bisa menambah nilai buku, bisa mengurangi nilai buku, tergantung pada kebutuhan. Kalau di sini itu nilainya 100.000 lebih, berarti supaya ini jadi 100.000, maka ini harus dikurangkan. Harus dikurang dengan amortisasi. Nah, masalahnya di sini ini lebih kecil nilainya, sedangkan ini nanti harus 100.000. Jadi supaya 93, 925 jadi 100.000, berarti harus ditambah terus. Nah, berarti di sini ini ditambah sama ini. Dapat segitu. Kemudian habis itu cari lagi ini sama dengan ini. Dikali sama 12% lagi. Nah, dapat segitu. Kita apain lah ya. Untuk bikin satu angka aja belakang koma. Kita cari selisihnya lagi. Ini selisihnya berapa? Nah, ini kan harus ditambah tadi. Ini tambah sama ini. Nah, kemudian habis itu sama lagi. Kali 12%. Nah, segitu. Selisihkan lagi. Terus habis itu tambah lagi. Nah, sisihkan. Nah, nah ini harus hasilnya itu harus 100.000. Atau boleh sih mendekati nanti. Jangan jauh-jauh kali selisihnya. Ini tambah sama ini. Nah, itu kan 100.000 nih, 100.000.
Jadi ini harus 100.000 nanti hasilnya. Kalau nggak 100.000 berarti kita salah. Nah, ini berarti yang tabel amortisasi yang diminta. Iya, tabel amortisasi yang diminta yang B. Eh, ini yang B berarti ya. Nah, kemudian jurnalnya gimana? Tanggal 2 Januari kan udah kita bikin jurnalnya tuh. Tanggal 31 Desember nih lagi. Desember. Nah, tanggal 31 Desember tadi, 2018. Desember 2018. Nah, 31 Desember tadi kan penerimaan bunga kita kan. Nah, berarti debit kas. Kita kan nerima bunga debit kas. Kasnya 10.000. Nah, berarti habis itu kreditnya pendapatan bunga. Bunga. Pendapatan bunganya kita tulis yang ini. Nah, kemudian tadi amortisasinya itu kan eh menambah ya. Kalau menambah kan itu berarti menambah piutang, berarti dibikin di debit not receivable. Nah, jadi untuk amortisasi ini itu nama akunnya nanti not receivable. Bisa di debit, bisa di kredit. Kalau dia menambah, dia berarti di debit. Nah, berarti ini taruh di debit. Nah, kemudian 31 Desember 2019 lagi. Desember 2019 kita pakai yang angka yang di sini lagi. Ini kan pendapatan bunganya kita ganti aja. Bunganya pakai tergantung ini. Ini amortisasinya berarti pakai yang ini. Nah, untuk tahun 2031 Desember 2020 lagi. 1 Desember 2020 itu berarti ini kan. Kita ganti jurnalnya sama aja, tapi angkanya beda-beda. Nah, kemudian 31 Desember 2021 lagi. Nah, pada saat tanggal pelunasan ini ada dua jurnalnya, jurnal untuk bunga satu sama jurnal pelunasan. Nah, untuk jurnal bunga, nah salinlah bunganya ini sesuai tanggalnya kan. Nah, ini kita bikin jadi 100.000 aja ya. Nah, kemudian habis itu 31 Desember itu kan tanggal pelunasan tuh. Jadi ada dua jurnalnya, jurnal penyesuaian untuk pendapatan bunga dan kemudian jurnal untuk pembayaran bunga dan kemudian jurnal untuk pelunasan. Nah, untuk pelunasan berarti dia yang bayar ke kita kan. Dia yang bayar piutangnya ke kita. Berarti kita debit kas, kreditnya not receivable. Nilainya berapa? 100.000. Jadi ada dua jurnalnya. Nah, selesai kita yang ini nomor B. Jadi ada dua jurnalnya, jurnal ini sama jurnal ini. Nah, kemudian habis itu uh, ini udah. Nah,
C. Buat jurnal yang diperlukan untuk transaksi di atas dari awal sampai pelunasan. Nih udah kita jurnal juga. Berarti udah selesai kita yang soal yang piutang wesel dengan apa? Piutang wesel dengan bunga ya. Nah, sekarang kita bikin contoh soalnya kalau piutang wesel not receivable dengan bunga. Receivable, not receivable, tanpa bunga. Nah, contoh soalnya kita ambil aja contoh soal ini. Contoh soalnya kita ambil contoh soal ini. Pada tanggal 2 Januari 2018, PT Sinarmas meminjamkan sejumlah uang kepada PT Atlanta dengan perjanjian secara tertulis yang menyatakan pinjaman sebesar 100.000 yang akan dilunasi dalam jangka waktu 4 tahun. Nah, tingkat bunga pinjamannya ini kita coret. Kita coret untuk soal nomor 2-nya. Untuk soal yang tanpa bunga, jadi dia nggak ada tingkat bunga pinjamannya ini, kita hapus dari soal. Nah, kita hapus yang tingkat bunga pinjaman ini dari soal, karena kalau tanpa bunga berarti nanti nggak ada eh, pembayaran bunga yang kita lakukan. Nah, ini kita hapus. Kemudian pada saat perjanjian wesel ditandatangani diketahui tingkat suku bunga pasar 12%. Nah, ini diketahui. Jadi dari soal ini kita hapus. Kita hapus dia tanpa bunga. Tanpa bunga berarti ini kita hilangkan dari soal yang kalau misalnya kita tanpa bunga soalnya sekarang. Nah, itu gimana cara mencarinya? Nah, kita cari yang A. Nah, kalau A berarti kan kita tentukan nilai sekarang dari not receivable. Nilai sekarang dari not receivable. Nah, di sini um, kita itu kita kan nggak aliran kas yang akan kita terima berarti nanti cuma dari pembayaran pokok piutang. Sedangkan kalau untuk bunga kan kita nggak nerima tuh, soalnya kan dia tanpa bunga. Berarti untuk nilai sekarang dari piutangnya cuma terdiri dari pokok piutang aja. Nah, berarti yang kita pakai itu pokok piutangnya aja. Nah, pokok piutang. Yang bunganya nggak ada. Nah, berarti ini pokok piutang segitu. Nah, berarti nanti jurnalnya pada tanggal 2 Januari 2018 itu jurnalnya debit not receivable. Debit not receivable. Nah, kreditnya itu kas. Nilainya, karena kita ngasih pinjaman kan, nilainya 63.552. Nah, kemudian tabel amortisasinya gimana? Nah, tabel amortisasinya itu berarti nanti hmm, kita bikin kayak gini. Tabel amortisasinya, kas yang diterimanya ini 0. Kan nggak ada kan kas yang diterima. Kita ganti jadi 0. 0, 0, 0, 0. Jadi kas yang diterimanya itu nggak ada. Jadi yang untuk pendapatan bunganya berarti eh ini dikali dengan 12%. Dapat segini. Jadinya ini nggak jadi 100.000 ya. Oh iya, nilai bukunya kita ganti. Nilai bukunya tadi ini 63.552. Nah, kita ganti ini 63.552. Nah, ini kan 100.000 ini. Jadi, untuk mencari ini kan kas yang terimanya jadi 0. Nah, berarti pendapatan bunganya 63.552 kali 12% dapat ini. Nah, kemudian ini kurang ini dapat ini kan. Nah, kemudian ini supaya jadi 100.000 berarti kan ditambah. Ini tambah ini dapat ini. Nah, kemudian ini dikali 100.000. Ini dikali dengan 12% dapat ini.
Ini diselisihkan dapat ini, terus ini ditambah ini dapat ini. Nah, kemudian ini dikali 12% lagi, kali dapat ini diselisihkan dapat ini, kemudian ditambahkan lagi, sehingga nilainya nanti 100.000. Nah, ini berarti yang B-nya. Hmm, karena di sini nggak dibayarkan bunganya, jadi kita nolkan. Yang B, kemudian jurnalnya nanti gimana? Nah, di jurnalnya kita salin aja ini. Nggak usah lah, kita bikin aja jurnalnya berarti 31 Desember 2018 itu kita kan nggak nerima kas di sini kan, nggak nerima kas. Berarti langsung aja debit not receivable. Karena ini amortisasinya aja langsung dicatat amortisasinya berarti kan di debit nih karena dia menambah. Receivable, receivable. Nah, jadi dia nggak ada kas, langsung not receivable, langsung amortisasi ini dicatat. Nah, kreditnya itu adalah pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunganya sama aja. Nah, ini sama kan nilainya. Nah, kayak gitu seterusnya. 31 Desember 2019 lagi. 2019 ya. Udah kakak bikin. Ya, 2019. 2019 berarti yang ini lagi nih. Nggak bisa ya. Ctrl C, Ctrl V. Ya. Terus habis itu 2020, 2020, 2020, ini kan. Nah, kemudian 2021, 2021, ini. Nah, pas tanggal 31 Desember 2021 ini kan ada pelunasan juga ya. Jadi 31 Desember ini kan pelunasan berarti debit kas, kredit not receivable. Nilainya itu 100.000. Nah, kayak gitu. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.